Ini jembatan gitu Pak. Nanti bibir. Mana jembatan lagi? Pas gitu. Moga. Bapak, ya Bapak. Lanjutkan. Kayak ini lagi di kono kurang lebih angka dak wolu. Ambil di tengah aja Mas. Buatan dapat kita tengah Pak. Kita kan masuk kanan. Di larang belum saya Pak. Hukum kita memang ya ada sah. Karena kita kan itu kan harus berdasarkan data kan, omongan data, semua orang kan bisa. Loh, kalau saya mengalami sendiri di sini Pak, tidak ada sungai, tahu sendiri kan. Saya waktu lurah lontar Bu, ada 400 kali saya dipanggil aparatur hukum, polisi kejaksaan. Saya bisa bercerita kejadian tahun 70-an, 60-an yang ini saya belum lahir kan itu kan bisa data. Dan itu menjadi kunci sehingga nanti putusan di pengadilan salah satu kuncinya kan saksi hanya lurah yang punya bukti otentik di kelurahan, apakah itu bukti sertifikat. Tapi kalau ngomong cuma tanpa dasar kita kan nggak bisa jadikan itu bukti. Ya karena kalau Muara Perembangan nggak mungkin. Di sini status tanahnya bukan tanah yayasan, jadi nggak mungkin ada yang punya pokok D, nggak ada. Iya, kalau Genting Kalianak oke lah, masih ada wilayahnya yang bekas tanah yayasan. Iya, sing penting bisa lihat. Ibu kan bisa desak BPN untuk membuka data. Iya. Bu, kita ke sana Bu, tadi mereka ada bikin pernyataan biar Ibu bisa lihat juga. Ayo sebentar aja biar selesai. Jadi saya sampaikan ulang ya. Ini tadi sudah bikin surat pernyataan toh? Sudah. Tadi, Mana surat pernyataan ini? Wes, biarkan kita penandaan. Kan sampean protes, saya nggak setuju tanda ini kan setelah lihat tanda baru sampean protes. Ini belum tahu tanda sampean sudah protes. Sudah protes nggak setuju lebar ya, padahal belum kita tandai. Jadi saran saya kita tandai baru sampean protes. Begitu Bu Suro. Monggo. Kalau sudah ditandai kan siap. Ya kan masih ada proses Pak. Jadi maksudnya kita tandai dulu. Baru kalau ada yang protes, wah jangan segini ini nggak sesuai kayak gitu. Dengan menunjukkan data tentu saja. Ya, begini ya. Saya mewakili saya jadi sebelum ada penandaan, sebelum itu semua clear jelas, sebaiknya warga itu diminta untuk ada upaya perundingan. Karena yang saya tahu apa itu laporan dari warga, Pak Lurah itu manggil Pak RW malam-malam atau sore-sore, ya benar ya? Ya. Disuruh bawa stempel tanpa adanya musyawarah dulu dengan warganya terkait normalisasi sungai dalam tanda petik. Ya. Nah waktu itu Pak RT itu hanya mengiyakan normalisasi, tapi tidak ada lebarnya seperti itu ya. Pak RT juga waktu itu langsung tanda tangan kecuali satu RT kalau nggak salah. Ceritanya seperti Sebentar Bu, itu. saya potong sebentar Bu ya. Ya. Jadi di dalam surat pernyataan itu nggak ada sedikit pun kata-kata lebar sungai. Itu hanya mendukung kegiatan normalisasi. Jadi nggak ada lebar sungai. Nah, Dan itu hanya kita internal, kemudian tidak kita tunjukkan di mana-mana. Jadi kalau omongan tadi kan seolah-olah dalam surat itu sudah menyebutkan lebar sungai. Nggak ada Bu. Jadi hanya mendukung program. Nah, mendukung Nggak ada. program. Nih warga yang ditanya dukung program dukung, cuman dia kan protes lebarnya. Jadi surat itu nggak ada masalah menurut saya. Betul. Nah, perkara lebarnya ini, marilah kita itu duduk bersama. Kira-kira lebarnya itu seberapa sih? Ya, jangan kemudian. Tolong yang belakang, tolong. Rumah gitu. Nah, namanya sungai, apalagi ini sungai
buat 18,6 itu dua sisi ya. Ya, tahu. Bukan satu sisi. 18,6 itu dua sisi, Asemrowo dan Tambak Asri. Ini juga yang menyebabkan orang Asemrowo itu menyalahkan orang Tambak Asri. Ya, orang Tambak Asri sama orang Kaliana. Nyalakan kenapa? Ya karena akibat tanda tangan para RW, RT dan RW itu akhirnya Asemrowo terdampak. Gitu. Itu juga saya dapat info juga seperti itu, dan itu nanti akhirnya antara rakyat dengan rakyat itu saling menyalahkan. Itulah. Anda ini pun ini kan memang untuk kebaikan bersama ya. Jadi pembangunan itu seyogyanya harusnya itu tidak malah menimbulkan efek yang membuat warga itu resah. Jadi sebelum itu dilakukan semuanya harus dijak omong bersama ya apa sih enaknya. Jadi pada hari H, pada pelaksanaannya nanti itu kita sama-sama enak. Itu sih kalau menurut saya gitu nih. Jadi intinya normalisasi oke. Ya karena kita juga tiap musim penghujan banjir ya. Supaya nggak banjir. Tapi supaya nggak banjir itu ya apa carane? Ojo Tapi ojo bombo. nemen-nemen. Betul. Limbah rumah tangga Bu, itu bukan limbah pabrik Bu Dewan. Oke. Jadi penandaan gimana Bu? Jangan dulu. Ini surat saya. Aku takut Bu Zuhro. Ini surat Bu, jangan dulu Bu. Jangan dulu. Enggak dulu. Hop. Clear. Sebelum ini clear sebaiknya dimusyawarahkan lagi. Setuju. Oke. Termasuk Gak popo. Penandaan kita tunda Bu. sebaiknya seperti itu. Siap. Ya, agar orang Asemrowo itu juga tidak membuat kita itu jadi beban gitu ya. Jadi Asemrowo itu juga disosialisasikan. Jadi nggak seolah-olah itu gara-gara wong Tambak Asri tanda tangan ya, gitu loh. Betul, tambah asli. Cuman Bu, mohon maaf sekali lagi saya clearkan surat tadi ya, biar RT sama RW-nya tidak dipojokkan. Jadi dalam surat itu nggak ada satupun yang menyebutkan lebar panjang sungai. Itu hanya mendukung. Dan warga kalau ditanya kan mendukung. Tapi jangan lebar-lebar. Iya, betul. Itu clear. Jadi jangan diungkit-ungkit. Saya cuma kasihan RT sama RW-nya. Tapi kalau RT gak ngacone ya gak koyo ngene. Pak, Kak Ono surat itu tetap aja ini normalisasi karena sampai ngerti warga yang kemudian mengeluh karena banjir karena airnya masuk ke rumah kan buahnya lebih banyak. Iya benar. Lebih baik pakai rembukan aja. Rembuk dulu. Ya. Jadi biar kita sama-sama enak. Saya juga takut Pak, ada di Jadi Tambak Asri ini. Ibu nggak punten kita ini kan tim ya. Kita ngomong sebentar tim. Saya arahan Bu Suro tadi kan kita ditunda dulu. Siap. Ngomong sebentar. Tujuh. Kita sampaikan ya. Siap. Santai dulu semuanya ya. Oke. Video Bu Juro. Siap. Penandaan hari ini Siap. kita tunda dulu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak RT. Turun banyak Mas. Pak Suri. Sajane sampean RT ini. Enggak. Apa? Ya, oke, Pak. Jadi, hari ini penandaan kita tunda dulu untuk yang di RT 9. Ya. Nanti kita akan undang. Tadi kan ada beberapa yang ngomong ada data. Jadi kita ngomong sambil bawa data ya. Jadi jangan kemudian hanya cerita ya. Cerita itu tidak bisa dijadikan bukti. Mau cerita itu dari orang yang paling sepuh, tapi kalau tidak didukung data kan itu tidak bisa dijadikan bukti. Ini kita bicara hukum ya. Sehingga bawa data sehingga kita ngomongnya enak. Ini nunjuk data sampai bisa mentahkan ini loh saya punya data ini. Jadi nanti akan kita undang. Tapi undang ya perwakilan sampai sambil nunjuk perwakilannya diundang KAP yo. Kerame nanti. Kopi gampang lah. Ya. Terus Pak Jadi gitu. Camat mohon izin kalau toh ada mau ada penandaan mohon izin diberitahu dulu warganya. Lewat Pak RT kan kita Nah ya, lewat Pak RT tetap lah. Sudah diberitahu. Iya seandainya nanti. Saya tanya, Pak RT diberitahu nggak? Beritahu. Nah, itu lah kok sampai ngomong Enggak, gitu. Mak. Besok Setelah setelah ya pasti loh sekarang aja diberitahu masuk besok Pasti enggak. Pak RT ini langsung share.
Jadi gitu ya. siap. Jadi siapkan perwakilan, nanti jadi kita undang itu nanti ada perwakilan ya. Ya. Ya wes, gitu aja. Itu ya. Jadi hari ini adalah kelanjutan yang kemarin pengukuran dan penandaan batas di wilayah RW 6 Kelurahan Morok Rembangan, tambah asri ya, tambah asri. Kemarin kita sudah melakukan di RW 7. Sama di RW 7 2 RT, di sini juga 2 RT. Di RW 7 kemarin alhamdulillah bisa lancar. Tadi kita lanjutkan di RW 6 di 2 RT juga, RT 33 dan RT 9. RT 33 clear, insya Allah paling tinggal satu bangunan. Kemudian begitu masuk di RT 9 ternyata ada, kita bilang sih penolakan, cuman mereka kan ngomongnya bukan menolak tapi nggak tahu lah apa tadi bahasanya. Sehingga ya udah biar nggak mungkin kan kita paksakan kemudian terjadi konflik atau hal-hal yang tidak inginkan. Jadi ya sudah sementara kita tunda sambil kita berembuk dulu. Batasnya berapa meter? Jadi kita ini kan bekerja berdasarkan data, Mas. Mungkin sampai sudah pernah dengar. Jadi kita tuh menggunakan data KTP tahun 60. Itu lebar sungainya itu adalah 18,6 itu dua sisi. Sehingga 9,3 Morok Rembangan, 9,3 Gendeng. Nah, jadi kita patokan itu. Kemudian titik asnya di titik 0 di jembatan dulu sudah kita tentukan. Sudah tentukan di situ. Jadi ya kita pengukurannya kan menggunakan alat. Karena ada kemarin warga yang bilang dipikir ngukur itu kita ke tengah sungai kita gitu, tapi kan kita menggunakan alat. Jadi ya seperti itu. Di tahap 2 juga sama. Ya kita tetap berusaha akan meyakinkan ke mereka bahwa ya boleh sampai protes kalau punya data. Karena yang mereka harus tahu juga hampir 250 KK yang di tahap pertama sisi Morok Rembangan dan Genting sudah selesai. Mereka sudah menerima. Ya masa mereka nggak memikirkan gimana perasaan mereka ya. Kayak gitu sih. Ya sebenarnya kalau kita mau petakan lagi ya, sampean bisa lihat yang suara-suara keras tadi. Ini namanya Pak Mariono. Rumahnya 3 lantai. Rumahnya kayak rumah di Citraland gitu loh. Coba lihat tadi Pak Marsudi yang pakai jaket merah. Itu nggak tinggal di sini. Kenapa saya tahu? Karena saya tanya nama anak tetangganya tadi dia nggak tahu. Itu dia punya kos-kosan 10 kamar. Sehingga wajar kan? Dan itu mungkin bisa jadi kena semua. Ya saya pun misalnya pasti kalau punya seperti itu pasti kan saya ada perlawanan juga ya. Tapi kan kita kembali nih, ini negara hukum, kalau kita melawan hanya berdasarkan omongan kan ya. Di pengadilan kan tidak bisa jadikan bukti, bisa jadikan alat bukti. Jadi gini Mas, ketersediaan rusunnya pemerintah kota saat ini ya, itu antriannya itu kan sudah banyak. Sampai pasti mungkin sudah tahu lah, belasan sampai puluhan ribu. Sehingga ada yang kemudian mengajukan dapat, tapi ada persyaratan, misalnya dia disabilitas, lansia, benar-benar orang yang nggak mampu, yang butuh rumah. Nah itu mungkin sudah dimediasi, tidak kemudian semuanya. Karena pengalaman yang sudah dikasih rusun itu disewakan, karena mereka ternyata punya rumah yang lain. Tahap kedua ini Tahap kedua di sisi Moro sekitar 160-an ya. Data awal kita 160-an sisi Morok Rembangan ya. Yang ini kedua. Yang tahap 2 tuh 160-an. Iya, 160-an. 160 kakak. Iya, di 4 RT itu. Ya 3 RT. 3 RT. Jadi RW 6 ini satu RT, yang RT 33 sudah clear. Ukurannya selesai. Tapi tetap tidak ada perubahan ini ya. Apa namanya? Luasan. Ya itu tadi Mas, gimana dengan 250 yang sudah dibongkar? Iya. Iya. Ya, yang penting itu tadi, kalau mereka kemudian bilang punya data, ya sudah kita adu data dulu Mas. Jadi ya udah kita. Ya terserah. Sampean kalau bangun rumah yang bagus lah permanen, nggak punya surat tanah, sampean berani nggak bangun? Yang berani kan itu, gitu. Pak Di mungkin Ada tambahan Satpol PP? Kalau dari Satpol PP prinsipnya selama alas haknya ini tidak ada, seperti yang sudah disampaikan Pak Camat Rembangan tadi, kita harus hormati
sesuai dengan tahapan yang pertama. Artinya apa? Tahapan kedua sampai seterusnya harus tetap berjalan. Tadi kan sudah ada apa istilahnya ada dialog. Kalau dia bisa menunjukkan alas hak yang jelas, ya monggo kita beradu data. Kalau tidak ya monggo kita pelan-pelan secara persuasif kita beri pengertian kasihan warga yang terdampak di tahap pertama yang sudah kita sebutkan. Ya. Prinsip kami bersama tim, kebetulan ini adalah timnya pemerintah kota dan provinsi karena di dalamnya juga ada teman-teman dari BWS, itu yang kita Plus jajaran samping. plus jajaran samping yang ada di lingkungan pemerintah kota Surabaya, baik itu dari jajaran Lantamal, dari jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Gartap. Saya kira itu aja karena sudah cukup lengkap yang disampaikan Pak Camat. Matur nuwun. Dan satu lagi tambahan, di tahap 1 itu juga sama, ada protes seperti ini. Tapi setelah kita jelaskan ya sudah, karena mereka juga nggak punya data. Akhirnya clear ya Pak ya? Ya, Oke. Nanti kapan lapor mediasi gitu. ya kita berembuk dulu. Kita kan harus lapor Pak Wali Kota, mungkin lihat Pak Asisten. Nanti petunjuknya seperti apa kan bisa. Makanya apa mungkin dari warga sendiri? Penolakan dari warga itu tidak ada mungkin. Jelas. Iya. Jelas satu tidak mau lebar 18 meter. Itu. Yang terpenting penolakan warga itu tidak mau 18 meter. Atau yang sudah terjadi itu 18,6. Mohon maaf. Pak. Dibagi dua kan itu? Kan dibagi dua. Oke. 9,6 dan 9. Itu terlalu 9,3. Itu terlalu lebar. Maunya kalau dari warga berapa meter? Fungsikan sungai sesedulunya 4 sampai 5 meter. 4 sampai 5 meter. Atau kalau ada sesuatu apa ya pembicaraan bagaimana yang terbaik, tapi jangan 18,6 meter. Fix dari warga RT 11 RT 11 terdampak mintanya 4 meter. Itu 4 meter itu antara Asem Rowo, Iya, Asem Rowo sama Moro Kembangan 4 meter. Asem Enggak, 2 meter, mintanya 2 meter. 2 meter, 2 meter. 2 meter Asem Rowo, 2 meter tambah asri. Kalau sesuai keinginan warga itu sesuai keinginan. Tapi kalau ada win-win solution dari pemerintah, monggo dilibatkan RT, warga, RW, semua dilibatkan dulu. Biar semua ini program pro rakyat. Harus baik dengan rakyat. Fungsinya 100% biar untuk rakyat semuanya. Oke. Pak, kalau misalnya tetap kekeh Pemkot dengan rencana awal, itu gimana Pak dari warga? Apa yang akan dilakukan? Kalau pemerintah tetap 18 meter kan gitu. Yang jelas harus ada kajian. Oke. Dikaji dulu, transparasi dulu. Dikaji, transparasi, anggarannya kayak apa. Coba sama ngelihat dari depan sampai terakhir ini. Audiensi nggak ada jawaban. Sosialisasi semuanya nggak ada titik terang. Akhirnya turun penandaan. Warga kan bingung. Kalau tetap dilakukan itu mana pemerintah hadir? Mana suara rakyat? Masa kebutuhan di masyarakat hanya untuk limbah rumah tangga aja 18 meter? Tidak mungkin. Saya rasa tidak mungkin itu. Yang jelas warga menolak 18 meter. Menolak. Betul, menolak ya? Menolak. Pak, Kalau 18 tadi kan Camat kan bilang nanti akan adanya mediasi dan warga ingin memberikan bukti data-data, itu data apa aja Pak? Begini, Pak Lurah, Pak Camat mengatakan peta kretek, Pak Lurah tidak pernah menunjukkan peta kretek itu sendiri. Mana buktinya peta kreteknya Pak Lurah tahun 60 atau 74? Lebarnya berapa? Terus dibuat oleh siapa? Kalau memang BBWS punya, kasih dong pinter, bukan masyarakat yang suruh membuktikan. Ini tanah negara. Bukan kita suruh membuktikan, dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Itu loh. Jadi masyarakat di sini peta kretek 160 gini. Mana buktinya peta kretek itu mana? Mana betul? Tunjukkan sama warga audiens. Tidak ngomong aja, masyarakat diajari pinter aja ngomong aja. Pak Camat, Pak Lurah nggak bisa membuktikan peta kretek. Lebarnya berapa? Kalau ini milik BBWS harus memberikan keterangan. BBWS harus memberikan keterangan. Aku punya sungai, lebarnya segini,
dibuat tahun segini. Ini enggak. Sebelum dibangun yang penting digarisbawahi. Yang penting sebelum adanya program normalisasi. Pemberitahuan atau woro-woro sebelumnya paling tidak 1 tahun. Tidak mudah membangun rumah, tidak mudah juga membongkar rumah. Betul, Pak. Tidak mudah membongkar rumah, Betul itu. tidak mudah membuat rumah. Harus di woro-woro paling enggak setahun. Sedangkan sekarang aja enggak ada plakatnya. Bangun rumah, bangun perhutang. Yang bangun enggak ada. Sampai di mana proyek ini enggak ada, buta. Buktikan dulu di sana sampai selesai. Buktikan bahwa itu sudah ini tahapan tahap buktikan. Dan yang perlu juga kali sungai enggak ada mulai hulu sampai hilir lebarnya sama. Jadi kali itu di sini disepakati, sosialisasi sepakat yang hadir semua aparat, BBWS hadir tidak bisa menentukan data, kejaksaan nggak ngomong, nggak bisa menunjukkan data, Pak Lurah ngomong tuh peta kretek, tolong dikasih selebaran, itu peta kretek lebarnya BBWS transparan. Kalau memang Pak Camat punya peta kretek, kasih dong warganya biar paham. Lebarnya berapa, nganunya berapa. Itu yang paling penting. Pak, izin nama lengkapnya Sumaryono, sebagai apa di sini mungkin? warga terdampak. RT berapa Pak warga? RT 09 09 RW 6. Jadi saya warga terdampak di RT 9 RW 6. Oke. Sekali lagi saya mohon dengan hormat panjenengan ini bisa menyampaikan bahwa aspirasi dari sini utuh aja. Jadi masyarakat itu sebetulnya senang adanya itu, tapi ojo bombo. Peta kretek. Enggak judulnya mana, enggak ngerti. Saya itu belum pernah melihat peta kretek 100 tahun 60. Enggak ngerti apa itu peta kretek itu, enggak ngerti. Ya, enggak ngerti. BBWS harus memberikan iki lho tanahku. Peta kretek iki koyo ngene. Terus warga sing 20-an tahun, bukan 10 tahun yang di sini ya. Bukan, hampir lebih 30 tahun ke atas rata-rata. Sebelum 80. Apalagi bapaknya ini. 40 tahun saya di sini. Sebelum tahun 80. Nggak ada pemberitahuan sebelumnya, nggak ada pemberitahuan ya, nggak ada pemberitahuan. Semangat yang gono ya. Alirannya yang tak dari tadi. Iya, yang begitu. Yang tadi diukur itu alirannya ke sini. Nanti ke sini belok sana, Mas. Jadi muteri tanah resmi nih. Ini kan sebelah sana itu resmi, tapi ini enggak resmi. Sebelahnya lagi enggak resmi. Jadi ini tanah enggak resmi.